Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang yaitu belajar bersama tentang kitab Fiqhul Ibadah, yang mana menerangkan tentang uzur-uzur sholat, yaitu uzur-uzur yang memperbolehkan seseorang itu untuk menunda sholatnya sehingga keluar dari waktunya. Nah, yang mana itu ada 4 sebab sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidur. Nah, jadi uzur yang pertama yang memperbolehkan seseorang untuk menunda sholatnya yaitu sehingga keluar dari waktunya adalah tidur. Hal ini apabila tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Nah, jadi ketika seumpama kita itu tidur sebelum sholat duhur, nah, yang mana kita itu sudah memperkirakan bahwa ketika kita tidur sebelum duhur itu kita perkirakan kita akan bangun tatkala adzan duhur. Nah, akan tetapi kita itu tidak bangun pada waktu adzan duhur. Nah, maka itu diperbolehkan untuk tidak sholat pada waktunya ketika kita tidur sebelum masuk waktu sholat. Nah, jika tidurnya setelah masuk waktu sholat, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika ia mengira dapat bangun sebelum waktu sholat menjadi sempit atau sebelum keluar waktu sholat, maka hukumnya tidurnya adalah boleh. Nah, jadi ketika seseorang itu mengira dapat bangun, nah, jadi ketika kita tidur, nah, kita itu mengira kita itu dapat bangun sebelum waktu sholat yang sholat menjadi sempit atau sebelum keluar waktu sholat, maka hukumnya tidurnya kita itu boleh saja ketika kita berprasangka atau kita mengira bahwa kita akan bangun ketika waktu sholat tersebut. Nah, yang kedua yaitu jika ia yakin tidak akan bangun kecuali setelah keluarnya waktu, maka hukum tidurnya adalah haram. Nah, lain halnya yang kedua, perincian yang kedua yaitu ketika kita tidur yang mana kita itu mengira atau meyakini bahwa ketika saya tidur nanti akan keluar waktu sholat. Nah, maka itu hukum tidur tersebut itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, jadi yang pertama itu hukumnya boleh ketika kita ada sangka atau mengira bahwa ketika kita tidur itu kita akan bangun tatkala masuk waktu sholat ataupun masih belum keluar waktu sholat. Nah, yang kedua itu hukumnya haram ketika tidurnya kita mengira itu bahwa kita akan bangun sesudah keluar waktu sholat tersebut, maka itu hukumnya haram. Masalah membangunkan seseorang yang sedang tidur karena belum melaksanakan sholat. Soal bagaimanakah hukum membangunkan seseorang yang sedang tidur karena dia belum melaksanakan sholat? Nah, sekarang ada masalah yaitu bagaimana hukumnya apabila ada seseorang itu membangunkan temannya ketika sedang tidur yang mana orang tersebut belum melaksanakan sholat fardu. Nah, itu jawabannya itu perincian hukumnya sebagai berikut. Jadi diperinci lagi hukumnya. Yang pertama, sunnah untuk dibangunkan pada 3 masalah. Nah, jadi hukumnya sunnah kita membangunkan seseorang yang tidur yang belum melaksanakan sholat itu pada 3 masalah itu disunahkan. Ada perinciannya lagi. Yang pertama yaitu jika orang tersebut tidur sebelum masuk waktu sholat. Nah, ketika orang yang tidur tersebut itu tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat, maka kita sunnah untuk membangunkannya. Yang nomor 2, jika orang tersebut tidur setelah masuk waktu,
tanpa sengaja atau tertidur. Yang kedua itu sunnah kita membangunkannya, yang apabila ketika seorang yang tidur tersebut itu tidurnya setelah masuk waktu yang mana ia itu tidak sengaja atau tertidur. Jadi tidak sengaja tertidur, maka kita sunnah untuk membangunkannya. Yang ketiga yaitu sunnah juga jika kita membangunkannya jika kita tidak mengetahui apakah ia tidur setelah masuk waktu sholat ataupun sebelumnya. Nah, jadi yang ketiga itu sunnah juga ketika kita orang yang membangunkannya itu tidak mengetahui bahwa orang tersebut tidur sebelum waktu sholat ataupun setelah waktu sholat, maka kita itu sunnah untuk membangunkannya. Perincian yang kedua yaitu wajib untuk dibangunkan pada satu masalah, yaitu jika sengaja tidur setelah masuk waktu sholat. Nah, yang perincian yang kedua itu hukumnya kita wajib membangunkannya tatkala yaitu jika sengaja tidur setelah masuk waktu sholat. Nah, jadi itu hanya ada pada satu masalah saja ketika kita itu dihukumkan wajib untuk membangunkannya, yaitu pada saat ada seseorang yang sengaja yaitu tidur setelah masuk waktu sholat, maka itu wajib hukumnya bagi kita untuk membangunkannya. Yang sebab atau udzur yang nomor 2 yaitu diperbolehkan untuk tidak sholat tepat waktu pada bab sholat, yaitu karena lupa. Nah, udzur yang kedua yang memperbolehkan seseorang untuk memperlambat sholatnya sehingga keluar dari waktunya adalah lupa, yang mana lupa itu tidak mengerjakan sholat sampai keluar waktunya. Hal ini merupakan udzur jika lupa tersebut disebabkan karena hal-hal yang mubah, sunnah atau hal-hal yang wajib. Dan jika karena hal-hal yang makruh atau hal-hal yang haram, maka bukan termasuk udzur diperbolehkannya untuk menunda sholat sampai keluar waktunya. Dan jika tetap dilakukan sampai terlambat sholatnya atau sehingga keluar dari waktunya, maka hukumnya adalah haram dan wajib baginya untuk segera mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Nah, jadi sebab yang kedua yaitu lupa, yang mana lupa ini yang berkaitan dengan perkara yang mubah, sunnah, dan hal-hal yang wajib saja. Lain halnya jika hal tersebut yang berkaitan dengan hukum haram ataupun makruh, maka itu hukumnya haram dan wajib baginya untuk segera mengqadhanya. Nah, jadi lupa tersebut yang merupakan berkaitan dengan hal yang mubah ataupun sunnah yang disebutkan dengan lupa. Nah, ketika kita lupa itu boleh kita itu tidak sholat tepat waktu ataupun sehingga keluar waktunya sholat itu boleh. Tapi hal yang membuat lupa tersebut yaitu lupa yang berkaitan dengan hukum mubah, sunnah, dan hal yang wajib. Ketika berkaitan dengan hal yang haram ataupun makruh, itu hukumnya adalah haram dan wajib baginya untuk segera mengqadha sholatnya yang ditinggalkan. Kemudian sebab yang ketiga yaitu menggabungkan antara dua sholat, yaitu jamak takdim atau jamak takhir. Nah, untuk yang ketiga ini yang memperbolehkan seseorang untuk memperlambat sholatnya sehingga keluar dari waktunya adalah jamak takdim atau jamak takhir, dan akan datang perincian dalam bab sholatul musyafir nanti. Kemudian yang keempat yaitu dipaksa untuk melaksanakan sholat di luar waktunya atau mukroh bahasanya, yaitu seseorang dipaksa itu untuk melaksanakan sholat di luar waktunya atau mukroh namanya. Nah, yang mana udzur yang keempat ini yang memperbolehkan seseorang untuk memperlambat sholatnya sehingga keluar dari waktunya adalah dipaksa untuk melaksanakan sholat di luar waktunya. Hal ini merupakan udzur jika 4 syarat berikut ini telah terpenuhi. Yang pertama, orang yang memaksa mampu melakukan ancamannya. Nah, jadi kita itu dipaksa untuk tidak sholat pada waktunya itu ketika orang yang memaksa itu melakukan ancamannya. Semisal dia akan menembak seseorang tersebut, maka orang tersebut akan bisa tertembak, maka itu termasuk udzurnya sholat. Yang kedua yaitu orang yang dipaksa tidak mampu melawannya.
Nah, jadi yang kedua, orang yang dipaksa itu untuk mengakhirkan waktu sholat itu tidak berkuasa untuk melawannya. Yang ketiga, orang yang dipaksa dapat memperkirakan bahwa orang yang memaksa benar-benar akan melakukan segala ancamannya jika dia menolak. Nah, jadi memang dipaksa, sangat dipaksa sekali, yang mana itu orang tersebut akan melakukan ancamannya ketika kita menolak. Yang keempat yaitu tidak terdapat uzur kesukarelaan untuk melakukan hal tersebut, seperti dipaksa untuk meninggalkan sholat maghrib, akan tetapi yang ditinggalkan adalah sholat isya. Nah, jika salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum menunda sholatnya adalah haram. Nah, jadi boleh kita itu menunda sholat ketika dipaksa untuk melaksanakan sholat di luar waktunya atau mukroh, tetapi dengan 4 syarat di atas tadi. Tetapi ketika salah satu tidak dilakukan sholat tersebut, maka hukumnya sholatnya tetap haram untuk ditinggalkan ataupun diakhirkan. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi maupun hadirin sekalian. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.